Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Hal berdoa. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabatku, bacaan Injil yang kita dengarkan ini merupakan kelanjutan dari bacaan Injil pada hari kemarin, yaitu berkaitan dengan hal berdoa. Kalau pada hari kemarin kita fokus pada membaca makna dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus, atau mencoba untuk merefleksikan secara sederhana arti atau makna dari doa itu, yang mungkin tidak sepenuhnya memberikan pemahaman atau meresapkan sesuatu yang begitu kuat untuk kita renungkan, tetapi setidaknya kita secara sederhana menyampaikan itu yang mungkin bagi kita bisa membantu sedikit, meskipun tidak banyak. Pada kesempatan ini, kelanjutan dari bacaan kemarin, Yesus setelah dia mengajarkan doanya, lalu dia kemudian di hadapan para murid itu menyampaikan suatu hal penting tentang relasi doa yang disampaikan oleh manusia itu dengan Allah yang mendengarkan. Jadi dia mengangkat sebuah perumpamaan atau sebuah kisah atau sebuah cerita, itu di mana Yesus menyampaikan sesuatu cerita, atau sebuah kisah menarik, Dikatakan di sana bagaimana seorang sahabat datang ke rumah sahabatnya untuk meminta roti malam-malam lagi. Hal itu dilakukannya karena ada sebuah keperluan yang sangat mendesak, di mana temannya yang sudah melakukan perjalanan jauh itu singgah di rumahnya, dan dia tidak mempunyai roti untuk disajikan kepadanya atau makanan untuk disajikan kepadanya. Maka dia harus pergi ke rumah temannya itu. Dia pergi, itu sebuah semacam wajib bagi dia untuk pergi, meskipun dia tidak mau tahu, walaupun malam, walaupun temannya sudah tidur, anak dan istrinya sudah tidur, dia tetap pergi mengetok pintu sahabatnya itu.
Nah, bagaimana reaksi dari temannya? Ya, dia bilang tadi ya, meskipun semua orang sudah tidur ya dan jengkel mungkin ya, tapi karena itu adalah temannya yang datang malam-malam untuk meminta sesuatu ya. Jadi dia bangun juga dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan temannya. Tentu di sini bagaimana Yesus menegaskan sikap dalam doa itu ya. Jadi bagi Yesus ya, karakter orang teman tadi yang datang meminta itu ya, itu gambaran kita sebagai manusia ya. Di dalam Allah itu kita percaya segala sesuatunya telah disediakan, atau apa yang menjadi kebutuhan kita ada di hadapan Allah atau ada dalam genggaman Allah. Dan oleh karena itu ya, untuk kita bisa sampai kepada Allah, maka doa itu menjadi poin penting yang mesti dilakukan. Atau untuk kita bisa berkomunikasi ya, berkomunikasi dalam doa ya, itu salah satunya. Tentu dalam doa kita menyampaikan puji-pujian kemuliaan kepada Allah, lalu kemudian menyampaikan penyesalan dosa-dosa kita ya, lalu apalah yang menjadi kebutuhan kita, kita sampaikan kepada Dia yang mempunyai segalanya. Di situ ya kita menyadari pertama-tama dalam hal doa itu ya, kesadaran iman kita bahwa Allah itu sumber segala sesuatu, atau segala sesuatu tersedia di dalam Allah. Karena itu kita datang kepadanya. Sehingga Yesus tadi mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Berdoa itu jangan jemu-jemu. Jangan tunggu situasi yang baik. Situasi terjepit pun tetaplah berdoa. Teman tadi, sahabat yang diangkat oleh Yesus itu ya, dia dalam situasi terjepit ya. Jadi mendesak sekali dia ya. Sehingga dia pun datang kepada temannya itu, ketok pintu. Dalam arti ini ya gambaran bagaimana situasi kehidupan kita sebagai manusia. Dalam keterjepitan itu, tak berdayaan itu, kita datang kepada Allah, meminta bantuan Allah. Sekiranya Allah mau membantu kita, sekiranya Allah mau berkarya dalam hidup kita, dalam rencana kita, dalam hal-hal yang kita harapkan dari Allah, yang mungkin tidak bisa kita lakukan sendiri. Hanya Allah yang mampu menyediakan itu. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita, saya dan saudara semua, teman-teman sekalian, berdoa jangan hanya dalam situasi kita senang saja, atau kita mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keuntungan, mendapatkan apa, barulah kita berdoa. Atau janganlah kita berdoa di saat-saat kita membutuhkan, di saat-saat kita berada dalam situasi terjepit, situasi ketakberdayaan, atau situasi tak bisa berbuat apa-apa lagi, barulah kita ingat Tuhan. Nah, berdoalah dalam situasi apapun, bahagia maupun dalam situasi keterjepitan. Karena membangun relasi dengan Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, atau tidak berada dalam momen-momen tertentu. Membangun relasi dengan Tuhan itu sebenarnya setiap saat ya, dalam doa-doa kita. Sebagai orang beriman ya, kita setidaknya menyadari hal ini, bahwa doa itu mempunyai kekuatan untuk kita ya, untuk hidup kita ya. Setidaknya bahwa dalam Allah ya, kita mendapatkan perlindungan. Dalam Allah kita mendapatkan berkatnya. Dalam Allah harapan-harapan kita itu tidak sia-sia. Dalam Allah hidup kita itu akan senantiasa terberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengajarkan kita itu ya, keberadaan doa itu ya, bahwa ketika kita berdoa, Allah itu mendengarkan. Ketoklah pintu akan dibukakan bagi, mintalah maka akan diberikan kepada. Pada akhirnya tadi Yesus mengatakan begini, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu di surga, yang akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, Allah itu tak mungkin ya, dia tidak
mengesampingkan apa yang menjadi seruan doa kita. Allah senantiasa mendengarkan dan saatnya dia akan mengutus Roh Kudusnya. Memang dalam doa ya, ketika kita berdoa, rahmat Allah itu mengalir saat itu juga, atau solusi dari persoalan kita saat itu juga terselesaikan. Tidak seperti itu ya, tapi terkadang ada, namun terkadang juga lama kita mengalaminya, kita menerima rahmat itu. Kita berada dalam perhitungan Allah, di luar perhitungan kita sebagai manusia. Rancangan kita tentu berbeda dengan rancangan Allah. Hanya Allah saja mengharapkan untuk kita terus berdoa, mendekatkan diri kepadanya. Allah tak pernah mengecewakan setiap orang yang selalu berdoa kepadanya. Roh Kudus akan diberikan kepadanya sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan sendiri. Semoga